Hakim sampai jaksa cecar keterangan ART Susi untuk kulik peristiwa di Magelang. Nah, tadi itu tanggal 4 ya? Siapa? Berarti nggak jadi diangkat. Siapa? Walaupun di dalam BAP penyidik kamu bilang diangkat oleh Itu Joshua. sempat nggak ngangkat, Om Joshua nggak ngangkat. Iya, tapi di BAP penyidik keterangan itu diangkat, gitu loh. Ini hal penting ini. Yang benarnya yang ini sekarang. Siapa? Kenapa kamu robah? Nggak segampang itu merubah keterangan. Seingat saya Om Joshua itu nggak ngangkat, cuman. Kenapa kamu robah keteranganmu ini? Ini yang pertanyaan Pak Hakim. Kenapa kamu robah pernyataanmu atau keteranganmu di polisi dan di sini? Kenapa kamu robah? Alasannya apa? Biar bisa kami catat. Karena Nggak bisa jawab. Tidak, karena saya tuh pertama gugup banget apa sebenarnya yang terjadi gitu kok. Saya dipanggil-panggil ke polisi gitu. Ya, seperti tadi yang disampaikan bahwa ketika kami tidak menyampaikan eksepsi, ini merupakan strategi dari tim kami. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang nanti akan kita sampaikan di persidangan yang dibilang kejutan. Ya, ini bagian dari strategi, setiap tim pengacara mempunyai strategi masing-masing. Tetapi dalam hal ini ketika saya tidak mengajukan eksepsi, kemudian para saksi ini diperiksa duluan di tempatnya, di acaranya pemeriksaannya terdakwa Richard Eliezer Baradae. Pastinya kan saksi ini akan lebih lepas ya untuk berbicara ya. Apa yang menjadi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Nah, hal seperti itu yang membuat majelis hakim, JPU dan kami bisa lebih longgar untuk menanyakan kan terkait dengan kesaksian Susi yang awalnya berbelit-belit, kemudian coba menutupi yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Akhirnya kan saudara Susi ini kan mencabut BAP-nya karena dia juga sendiri kebingungan. Tadi langsung dia mencabut keterangannya dan hakim tadi menanyakan kan bahwa keterangan yang di sebelumnya apakah mau dicabut atau tidak. Tadi saudara Susi mencabut. Jadi saudara Susi mengiyakan keterangan dari saudara Romer, Daden, kemudian Farhan, dan kemudian Prayogi. Hakim sampai jaksa cecar keterangan ART Susi untuk kulik peristiwa di Magelang. Liputan6.com Jakarta. Keterangan dari asisten rumah tangga atau ART Ferdi Sambo, Susi kerap menjadi sorotan baik dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pertama kali majelis hakim mulanya mencecar ART Susi atas keterangan soal adanya ancaman dari Kuat Ma'ruf terhadap Brigadir J usai dugaan peristiwa pelecehan di Magelang, di mana ternyata keterangan itu berbeda dari sidang sebelumnya. Saudara diperintahkan oleh saudara Kuat Ma'ruf untuk melihat saudara Putri yang sedang tergeletak duduk di atas kamar mandi. Di depan kamar mandi di lantai 2, tanya hakim saat sidang untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa. Siap, Om Kuat menyuruh saya untuk ngecek ibu ke atas, jawab Susi. Dari situ Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa lalu menanyakan soal apakah ada ancaman dari Kuat kepada Brigadir J saat Susi berada di lantai 2 ketika ingin melihat Putri Chandrawati dengan kondisi tergeletak di depan kamar mandi. Siap sambil berkata, "Yos, jangan naik ke atas," gitu ungkap Susi. Bagaimana disampaikan, cecar hakim. Om Kuat berkata ke Om Yos, "Jangan naik ke lantai 2, jangan naik satu langkah ke tangga," jawab Susi, "atau kubunuh kamu," timpal hakim. Dari pertanyaan hakim itu, Susi malah mengaku tidak ada ancaman dari Kuat Ma'ruf, tapi hanya ada sebatas melarang Brigadir J untuk naik ke lantai 2. Oleh karena itu, Susi dianggap mengubah kesaksiannya, padahal saat bersaksi untuk Richard Eliezer dan Baradae, Susi sempat mengaku adanya ancaman dari Kuat Ma'ruf terhadap Brigadir J. "Kalau bunuh saya tidak dengar," kata Susi. "Kemarin saudara bilang begitu ada ancaman membunuh," kata hakim yang membuat Susi terdiam. Setelah itu Susi menceritakan kalau Kuat Ma'ruf turut memerintahkannya untuk membawa Putri Chandrawati yang tergeletak di kamar mandi untuk ke tempat tidur. Kemudian ibu saya dudukin di kasur, di pinggir kasur. Saya beresin kasur sama spray, sama selimut, sama bantal untuk tidurin ibu di kasur.
Setelah itu Om Kuat nyuruh saya nutup pintu kamar ibu, sama pintu kaca juga. Om Kuat saya nggak tahu kemana, jelas Susi. Keterangan pada waktu momen detik-detik setelah perdugaan pelecehan. Keterangan pada waktu momen detik-detik setelah dugaan pelecehan yang dialami Putri Chandrawati juga kembali didalami jaksa penuntut umum, di mana JPU mulai mempertanyakan kondisi Putri saat di Magelang. Kan ini dari awal pemeriksaan saudara Susi kan selalu berubah. Itu saat tadi diterangkan majelis itu bilang, Bu Putri memang sakit kondisinya waktu di Magelang, tanya JPU. Waktu di Magelang, kata Susi seraya memastikan memang sakit pada pemeriksaan terakhir saksi. Menerangkan mengecek kondisi saudara mau mengecek kondisi Bu Putri betul, namun karena pintunya tertutup saudara menunggu di depan tangga, tanya JPU. Iya, sore menjelang malam, kata Susi membenarkan. Atas JPU mencecar soal keterangan Susi terkait dengan perintah kuat soal membantu Putri Chandrawati yang ada di kamar. Apakah atas inisiatif sendiri atau atas perintah sebagaimana keterangan ketika dicecar majelis hakim? Iya, sore saya ingin mengecek karena di bawah Susi tidak ada orang, ujar Susi. Artinya bukan disuruh Kuat awalnya, tanya JPU. Iya, saya awalnya duduk di tangga, lalu saya mendengar ibu menangis di dalam kamar, kata Susi. Jadi yang benar yang mana itu disuruh apa Kuat sendiri? Apa bagaimana, timpali JPU? Memang ada 2 kali, tanggap Susi. Mendengar cecaran dari JPU, salah satu tim penasihat hukum sempat memotong untuk mengajukan keberatan karena apa yang dipertanyakan jaksa adalah 2 konteks peristiwa yang berbeda, bukan sebagai keterangan berubah dari Susi. Mohon yang mulia, itu peristiwa yang ditanyakan JPU ada 2 kali dalam berkas perkara, ujar penasihat hukum. Tolong penasihat hukum biarkan JPU menanyakan terlebih dahulu. Silahkan, kata Ketua Hakim Wahyu Iman Santosa, lanjutkan sidang. Lalu Susi kembali memberikan kesaksian terkait dengan dirinya yang sedang duduk di tangga dan hanya mendengar suara Putri menangis, kemudian dihampiri Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal alias Bribka RR untuk meminta mengantarkan bantal ke Putri. Terus saya bilang saya di tangga, tapi saya turun ke tangga dasar, diambil bantal sama selimut, ujar Susi. Jadi saudara tidak tahu peristiwa Ibu Putri nangis-nangis itu, tanya JPU. Tidak tahu, timpal Susi. Sekarang yang saya tanya, karena selalu berubah-ubah, jadi saya tanyakan di Magelang perjalanan saksi di antara Magelang ke Jakarta. Kan di dalam ada RE, Om Kuat, Bu Putri sama saksi, tanya JPU. Iya, ada ibu saya, Om Kuat, Om Richard, Baradae. Iya, kata Susi. Saudara saksi mendengar tidak ada pembicaraan pelaksanaan PCR saat perjalanan itu sewaktu dalam mobil, tanya JPU. Saya tidak mendengar karena saya sering tidur di dalam mobil, jawab Susi kembali. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum telah mendakwa total 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer dan Baradae, Rizky Rizal, dan Bribka RR atau Kuat Ma'ruf. Mereka didakwa turut serta bersama-sama terlibat dengan perkara pembunuhan berencana, bersama-sama untuk merencanakan penembakan pada 8 Juli di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3, nomor 46, Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa saat dalam surat dakwaan. Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 346 subsider, pasal 338 KUHP Cungto, pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Sedangkan hanya terdakwa Ferdi Sambo yang turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Atas hal tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 Cungto, pasal 33, dan atau pasal 48 ayat 1 Cungto, pasal 32 ayat 1 UU ITE, nomor 19 tahun 2016, dan atau pasal 221 ayat 1 kedua, dan 233 KUHP Cungto, pasal 55 KUHP, dan atau pasal 56 KUHP. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sebut jaksa.